Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita awali kelas kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya yakin kita pernah mencari satu lokasi dalam perjalanan menggunakan Google Map. Ya kan? Ya. Dan seringkali ketika kita ikutin Google Map, kita tidak sampai pada tujuannya, tapi tersesat. Ya tak? Ya. Oke. Pernah mengalami? Pernah. Kira-kira kenapa kayak gitu? Tidak sesuai. Padahal Google Map itu adalah map itu peta yang paling canggih saat ini, menggunakan media elektronik dengan satelit. Kita sering lihat mobil Google Map kemana-mana kan, masuk ke sana sini. Nah, dengan peta secanggih itu pun masih berkemungkinan besar kita untuk tersesat. Artinya apa? Apa yang ada di dalam peta itu tidak sepenuhnya bisa menggambarkan kenyataan. Apa yang ada di Google Map itu tidak sepenuhnya menggambarkan lokasi yang sesungguhnya. Bisa saja apa yang di peta salah dan tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya ada atau realita atau teritori. Nah, sebetulnya itu contoh dari teori yang sangat terkenal yang bernama map is not territory. Map is not territory. Map itu peta, teritori itu wilayah. Jadi peta itu bisa saja tidak menggambarkan realita atau satu wilayah tertentu. Memang peta itu semacam salinan, semacam kopian, semacam cerminan dari realita, dari wilayah. Tapi dia tidak bisa mencerminkan, dia tidak bisa memotret tempat itu sebagaimana adanya. Nah, dalam teori epistemologi, map itu ibaratkan pikiran kita. Teritori itu, wilayahnya itu ibaratkan realita. Realita itu bahasa sederhananya kenyataan, gitu aja. Kenyataan. Jadi kadangkala kita seringkali mempersepsi sesuatu, mempersepsi realita itu jangan-jangan apa yang kita persepsi, apa yang ada dalam kepala kita itu sebetulnya beda dengan kenyataannya. Nah, saya seringkali mencontohkan kepada kawan-kawan bahwa warna air laut itu kita yakini berwarna biru. Dalam kepala kita air laut warnanya biru. Tapi setelah kita konfirmasi, setelah kita datang ke pantai kemudian lihat air laut, ternyata warnanya tidak biru, warnanya bening sesuai dengan kondisi dunia. Sehingga apa yang ada dalam kepala kita itu belum tentu mencerminkan realita yang sesungguhnya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dalam kepala kita ini dengan realita atau kenyataan itu ada gap yang sangat besar. Bisa saja kita mengidentifikasi realita dan kita masukkan dalam pikirannya, tetapi ternyata apa yang kita pikirkan tidak sama dengan realita. Celakanya kadang-kala kita sudah meyakini bahwa air laut warnanya biru. Ya udah, final biru. Ternyata pada realitanya tidak biru. Nah, ini menunjukkan kita bahwa kita harus hati-hati dengan apa yang ada dalam pikiran atau konsep yang ada dalam pikiran kita. Bisa saja konsep itu ternyata salah atau tidak sesuai dengan realita. Nah, teori ini menyatakan hal yang demikian. Bisa saja apa yang kita pahami, apa yang ada dalam pikiran kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yang namanya teori map is not territory. Nah, permasalahan gap antara pikiran dan realita itu adalah permasalahan inti dalam epistemologi. Nah, kalau misalnya dalam salah satu teori filsuf terkenal namanya Immanuel Kant, bukan orang India karena ada Kant-nya. Biasanya kan my name is Kant itu kan orang Pakistan atau India, tapi ini Immanuel Kant, tulisannya K-K-A-N-T, bukan K-A-A-N.
Immanuel Kant itu dia bilang bahwa sebetulnya yang kita tangkap atau yang kita pikirkan itu memang tidak sesuai dengan realita. Dia membagi epistemologinya menjadi dua, bahwa ada yang disebutnya dengan nomena, ada yang disebutnya dengan fenomena. Nomena ini kenyataan apa adanya, realita apa adanya, yang menurut Immanuel Kant, nomena ini tidak bisa kita ketahui sebagaimana adanya. Kita bisa mengetahui fenomena. Fenomena ini adalah gambaran dari nomena. Tapi gambaran ini tidak sepenuhnya persis dengan nomena. Ini hanya hasil konstruk pemikiran kita. Karena apa? Ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mencerap sesuatu, ketika kita menerima informasi, itu sebetulnya dalam kepala kita itu sudah ada semacam cetakan. Jadi bukan ini yang dimaksudkan, tapi melalui cetakan, ada semacam cetakan. Jadi nomena ini disaring dalam cetakan, dan cetakan inilah yang menjadi pengetahuan. Cetakan ini dalam Marxist theory, dalam nanti teori ladder of inference, dia dipengaruhi oleh pengetahuan kita sebelumnya, oleh lingkungan kita, oleh emosional, dan oleh beberapa hal. Sehingga bisa saja nomena tidak bisa tercapai, tapi fenomenanya kita konstruksi sendiri. Jadi ada kemungkinan apa yang ada dalam pikiran saya berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran Anda. Walaupun kita mencerap, kita mempersepsi objek yang sama. Tampan atau tidak tampan itu kan sesuatu yang relatif. Ya. Anda bisa saja misalnya melihat siapa sih artis drakor yang terkenal, Lee Min Ho. Mungkin bagi sebagian wanita Lee Min Ho itu sangat tampan, tapi sebagian yang lain itu mungkin biasa aja, B aja. Ada mungkin beberapa wanita yang lain yang tidak suka dengan bagi dia itu bukan tipe dia. Berarti standarnya beda-beda. Bahwa standar tampan, tidak tampan, atau B aja itu tergantung konstruk pikiran kita. Nah, ini contoh sederhana menunjukkan satu hal yang kita persepsi sama Lee Min Ho tadi, tapi tanggapannya, responnya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung bagaimana otak kita menstrukturisasinya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, itu ya. Kemudian masuk lagi bahwa karena map itu bukan teori, ya apa yang ada dalam pikiran belum tentu mencerminkan realita. Sekarang kita lihat bagaimana kita memproduksi pemikiran. Karena ada satu pepatah menyatakan bahwa you are what you think. Bahwa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Biasanya orang bertindak sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan keputusan yang sudah dibuat di otaknya. Baru dia melakukan sesuatu. Termasuk Anda, mengapa masuk ke sini? Ada pilihan-pilihan lain. Termasuk Anda mengapa menggunakan jilbab warna ini, baju warna ini, rok warna ini. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, bagaimana sih kita mengkonstruk pengetahuan itu dalam otak kita? Kita masuk dalam satu teori namanya ladder of inference. Ladder itu tangga, inference itu pemikiran. Jadi tangga pemikiran. Bagaimana kita mempersepsi sesuatu sehingga menjadi sebuah pemikiran yang berangkat kemudian menjadi keyakinan, dan keyakinan itu menjadi landasan kita untuk bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini semacam ilmu alat ya. Ini semacam bekal filtrasi bagi kita yang harus kita tanamkan dalam kepala kita untuk memfilter segala macam informasi yang ada. Karena di zaman sekarang kita hidup di era post-truth, di mana sumber informasi itu sangat melimpah, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, dari media cetak dan lain sebagainya macamnya.
itu kemudian kebenaran informasi itu sangat sulit kita verifikasi. Nah, salah satu cara memverifikasinya adalah dengan pertimbangan logis. Nah, pertimbangan logis itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki keterampilan dalam berpikir. Nah, teori math is not territory itu salah satu langkah awal untuk membuat filtrasi atau saringan yang ada dalam kepala. Lanjut pada teori